Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang membaca data bersama kami Matematika kelas 5. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengumpulan data. Lalu data yang sudah dikumpul diapakan ya? Ya, kita akan membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Adapun suatu data bisa disajikan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk diagram, dan bisa juga disajikan dalam bentuk daftar. Nah, ada banyak sekali cara dalam membaca data. Kali ini kita akan membaca data dalam bentuk daftar ya. Perhatikan daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Bagaimanakah cara membacanya? Coba perhatikan. Ya, ada sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Sebanyak 8 siswa gemar futsal. Sebanyak 5 siswa gemar basket. Sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 5 siswa gemar renang, dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Yang kedua, kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Coba perhatikan tabel buah kesukaan anak kelas 5. Bagaimana cara membacanya? Coba perhatikan tabel berikut. Dari tabel kita ketahui ada sebanyak 25 siswa suka apel. Ada sebanyak 10 siswa suka mangga. Dan ada sebanyak 15 siswa suka jeruk. Lalu ada sebanyak 25 siswa suka pisang. Dan yang terakhir sebanyak 8 siswa suka manggis. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Coba perhatikan piktogram jumlah siswa di setiap tingkat pendidikan. Dalam gambar ada terdapat orang. Di situ, satu gambar orang mewakili 20 orang. Jadi, cara membacanya adalah yang pertama, jumlah siswa tingkat pendidikan TK ada 160 orang. Diperoleh dari banyaknya gambar ada 8 orang. Dikali 20 orang berarti 160 orang. Yang kedua, jumlah siswa tingkat pendidikan SD adalah 180 orang. Diperoleh dari jumlah gambarnya ada 9. Dikalikan per orangnya 20, jadi 180 orang. Lalu jumlah siswa tingkat pendidikan SMP adalah 100 orang. Diperoleh dari gambar 5 orang berdiri, dikalikan 20 sama dengan 100 orang. Dan yang terakhir, jumlah siswa pendidikan SMA adalah 120 orang. Diperoleh dari 6 gambar orang, dikalikan setiap orangnya 20. Jadi jumlahnya menjadi 120 orang. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang. Batang dapat berupa tegak atau mendatar ya. Coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada diagram batang yang menunjukkan data penjualan buku. Dalam garis vertikal menunjukkan bulan dan garis horizontalnya menunjukkan banyak buku yang terjual. Bagaimana cara membacanya? Coba perhatikan. Ada banyak buku yang terjual di bulan Januari, sebanyak 20 buah. Diperoleh dari panjangnya batang menunjukkan angka 20. Lalu, banyak buku yang terjual di bulan Februari ada 15 buah.
menunjukkan batangnya di angka 15, tengah-tengahnya 10 dan 20. Lalu, banyak buku yang terjual di bulan Maret ada 35 buah. Lalu, banyak buku yang terjual di bulan April ada 25 buah. Dan yang terakhir, banyak buku yang terjual di bulan Mei ada 10 buah, karena menunjukkan di angka 10. Yang kelima, kita membaca data dalam bentuk diagram garis. Apa sih diagram garis itu? Diagram garis dibentuk oleh titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan sesuatu. Misalnya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh diagram berat badan siswa kelas 5. Garis horizontal menunjukkan berat badan, sedangkan garis vertikalnya menunjukkan banyaknya siswa. Cara membacanya adalah ada 6 siswa yang memiliki berat badan 40 kg. Karena titik birunya di angka 6 dan menunjukkan garis ke bawah 40 kg. Selanjutnya, ada 12 siswa yang memiliki berat badan 41 kg. Karena titik birunya menunjukkan angka 12 dan garis putus-putusnya di angka 41. Selanjutnya, ada 15 siswa yang memiliki berat badan 42 kg. Lanjut, ada 18 siswa yang memiliki berat badan 43 kg. Dan yang terakhir, ada 9 siswa yang memiliki berat badan 44 kg. Karena titik birunya berada di antara 8 dan 10. Artinya, memiliki nilai 9. Jadi ada 9 siswa yang memiliki berat badan 44 kg. Dan yang keenam, kita akan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring lingkaran menunjukkan besar persentase atau besar sudut data. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Ada yang menyatakan dengan persen, berarti 100%, dan ada yang menyatakan dengan besar sudut, berarti 360 derajat. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan persentase. Dan cara membacanya adalah perhatikan gambar diagram lingkaran berikut. Pada gambar yang berwarna hijau, artinya sebanyak 15% dari jumlah siswa memiliki berat badan 44 kg. Sedangkan yang warna orange, sebanyak 10% dari jumlah siswa memiliki berat badan 40 kg. Selanjutnya, sebanyak 20% dari jumlah siswa memiliki berat badan 41 kg. Dan sebanyak 25%, karena di situ diketahui ya, sudut siku-siku berarti seperempat lingkaran, seperempat dari 100 adalah 25, dari jumlah siswa memiliki berat badan 42 kg. Dan yang terakhir, sebanyak 30% dari jumlah siswa memiliki berat badan 43 kg. Lalu, pada diagram di samping, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Bagaimana cara menghitung tiap datanya? Coba perhatikan. Yang pertama, banyak siswa yang berat badannya 44 kg sama dengan 15% kali 40, yaitu banyaknya siswa, sama dengan 15/100 kali 40 sama dengan 6 siswa. Yang kedua, banyak siswa yang berat badannya 40 kg sama dengan ada 10% dikali 40. 40 itu adalah banyaknya siswa dalam kelas, sama dengan 10/100 kali 40 sama dengan 4 siswa. Yang ketiga,
banyak siswa yang berat badannya 41 kilo sama dengan 20% kali 40 sama dengan 20/100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Yang keempat, banyak siswa yang berat badannya 42 kilo sama dengan 25% kali 40 sama dengan 25/100 kali 40 sama dengan 10 siswa. Dan yang terakhir, banyak siswa yang berat badannya 43 kg sama dengan 30% kali 40 sama dengan 30/100 kali 40 sama dengan 12 siswa. Jadi jika dijumlahkan semuanya, totalnya ada 40 siswa. Begitulah ya cara menghitung siswa dalam. Oke anak-anak, demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.